Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sosiologi, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk sedikit membahas konsep tentang identitas dan identitas sosial. Tentunya karena ini lebih menekankan pada sosiologinya, maka kita akan lebih menitik beratkan pembahasan pada konsep identitas sosial. Kita mulai dari pengertian identitas. Identitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau disebut juga sebagai jati diri. Identitas memiliki pengertian sebagai suatu kesadaran akan kesatuan dan kesinambungan pribadi. Suatu kesatuan unik yang memelihara kesinambungan dari masa lampaunya sendiri bagi diri sendiri dan orang lain. Kesatuan dan kesinambungan yang mengintegrasikan semua gambaran tentang diri, baik yang diterima dari orang lain maupun yang diimajinasikan sendiri tentang apa dan siapa dirinya, serta apa yang dapat dibuatnya dalam hubungan dengan diri sendiri dan orang lain. Sementara pengertian dari identitas sosial adalah bagian dari konsep diri seseorang yang berasal dari pengetahuan atas keanggotaannya dalam suatu kelompok sosial tertentu, yang di dalamnya disertai dengan nilai-nilai, emosi, tingkat keterlibatan, rasa peduli, dan juga rasa bangga terhadap keanggotaannya dalam kelompok tersebut. Untuk menjelaskan identitas sosial, terdapat konsep penting yang berkaitan, yaitu kategori sosial. Kategori sosial adalah pembagian individu berdasarkan ras, kelas, pekerjaan, jenis kelamin, agama, dan lain-lain. Kategori sosial berkaitan dengan kelompok sosial yang diartikan sebagai dua orang atau lebih yang mempersepsikan diri atau menganggap diri mereka sebagai bagian dari satu kategori sosial yang sama. Seorang individu pada saat yang sama merupakan anggota dari berbagai kategori dan kelompok sosial. Kategorisasi adalah suatu proses kognitif untuk mengklasifikasikan objek-objek dan peristiwa ke dalam kategori-kategori tertentu yang bermakna. Umumnya, individu-individu membagi dunia sosial ke dalam dua kategori yang berbeda, yakni kita dan mereka. Banyaknya kategori yang menyusun identitas sosial terkait dengan dunia interpersonal mengindikasikan sejauh mana kita serupa dan tidak serupa dengan orang lain di sekitar kita. Ketika seseorang telah memiliki identitas yang kuat terhadap kelompoknya, maka secara psikologis ia akan sangat terikat dan pada akhirnya akan melahirkan solidaritas dan komitmen terhadap kelompok. Demikian, identitas sosial akan mempengaruhi loyalitas dan integritas anggota kelompok. Teori identitas sosial. Teori identitas sosial sendiri mulai diperkenalkan oleh seorang tokoh yang bernama Henry Tazbell. Teori identitas sosial digambarkan sebagai teori yang memprediksi perilaku antar kelompok tertentu berdasarkan perbedaan status kelompok, legitimasi, dan stabilitas yang dipersepsikan akibat adanya perbedaan status tersebut, dan kemampuan yang dipersepsikan dalam berpindah dari satu kelompok ke kelompok lainnya. Komponen identitas sosial. Tazbell mengembangkan social identity theory sehingga terdiri dari tiga komponen identitas sosial, yaitu kognitif komponen, evaluatif komponen, dan emosional komponen. Yang pertama, kognitif komponen. Kesadaran kognitif akan keanggotanya dalam kelompok seperti self-categorization. Individu mengkategorisasikan dirinya ke dalam kelompok tertentu yang akan menentukan kecenderungan mereka untuk berperilaku sesuai dengan keanggotaan kelompoknya. Komponen yang kedua, evaluatif komponen, merupakan nilai positif atau negatif yang dimiliki oleh individu terhadap keanggotaannya dalam kelompok, seperti group self-esteem. Komponen yang ketiga adalah emosional komponen, merupakan perasaan keterlibatan emosional terhadap kelompok, seperti affective komitmen. Emosional komponen ini lebih menekankan pada seberapa besar perasaan emosional yang dimiliki individu terhadap
kelompoknya. Berikutnya adalah dimensi identitas sosial. Menurut Jackson dan Smith, ada 4 dimensi dalam mengkonseptualisasikan social identity. Di antaranya, yang pertama, persepsi dalam konteks antar kelompok. Dengan mengidentifikasikan diri pada sebuah kelompok, maka status dan gengsi yang dimiliki oleh kelompok tersebut akan mempengaruhi persepsi setiap individu di dalamnya. Persepsi tersebut kemudian menuntut individu untuk memberikan penilaian, baik terhadap kelompoknya maupun kelompok yang lain. Dimensi yang kedua adalah daya tarik in-group. Secara umum, in-group dapat diartikan sebagai suatu kelompok di mana seseorang mempunyai perasaan memiliki dan common identity. Sedangkan out-group adalah suatu kelompok yang dipersepsikan jelas berbeda dengan in-group. Adanya perasaan in-group sering menimbulkan in-group bias, yaitu kecenderungan untuk menganggap baik kelompoknya sendiri. In-group bias merupakan refleksi perasaan tidak suka pada out-group dan perasaan suka pada in-group. Hal tersebut terjadi kemungkinan karena loyalitas terhadap kelompok yang dimilikinya yang pada umumnya disertai devaluasi kelompok lain. Dimensi yang ketiga adalah keyakinan saling terkait. Social identity merupakan keseluruhan aspek konsep diri seseorang yang berasal dari kelompok sosial mereka atau kategori keanggotaan bersama secara emosional dan hasil evaluasi yang bermakna. Artinya seseorang memiliki kelekatan emosional terhadap kelompok sosial. Kelekatan itu sendiri muncul setelah menyadari keberadaannya sebagai anggota suatu kelompok tertentu. Orang memakai identitas sosialnya sebagai sumber kebanggaan diri dan harga diri. Dimensi yang keempat adalah depersonalisasi. Ketika individu dalam kelompok merasa menjadi bagian dalam sebuah kelompok, maka individu tersebut akan cenderung mengurangi nilai-nilai yang ada dalam dirinya sesuai dengan nilai yang ada dalam kelompoknya tersebut. Namun hal ini juga dapat disebabkan oleh perasaan takut tidak dianggap dalam kelompoknya karena telah mengabaikan nilai atau kekhasan yang ada dalam kelompok tersebut. Keempat dimensi identitas sosial tersebut cenderung muncul ketika individu berada di tengah-tengah kelompok dan ketika berinteraksi dengan anggota kelompok lainnya. Berikutnya, motivasi identitas sosial. Social identity dimotivasi oleh dua proses, yaitu self-enhancement dan uncertainty reduction, yang menyebabkan individu untuk berusaha lebih baik dibandingkan kelompok lain. Motivasi ketiga juga berperan adalah optimal distinctiveness. Yang pertama, self-enhancement dan positive distinctiveness. Positive distinctiveness mencakup keyakinan bahwa kelompok kita lebih baik dibanding kelompok mereka. Positive distinctiveness seringkali dimotivasi oleh harga diri anggota kelompok. Motif social identity yang lain adalah uncertainty reduction. Motif ini secara langsung berhubungan dengan kategorisasi sosial. Individu berusaha mengurangi ketidakpastian subjektif mengenai dunia sosial dan posisi mereka dalam dunia sosial. Individu suka untuk mengetahui siapa mereka dan bagaimana seharusnya mereka berperilaku. Selain mengetahui dirinya, mereka juga tertarik untuk mengetahui siapa orang lain dan bagaimana seharusnya orang lain tersebut berperilaku. Motif ketiga yang terlibat dalam proses social identity adalah optimal distinctiveness. Individu berusaha menyeimbangkan dua motif yang saling berkonflik sebagai anggota kelompok atau sebagai individu dalam meraih optimal distinctiveness. Individu berusaha untuk menyeimbangkan kebutuhan mempertahankan perasaan individualitas dan kebutuhan menjadi bagian dalam kelompok yang akan menghasilkan definisi dirinya sebagai anggota kelompok. Demikian saja uraian dari pengertian identitas sosial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.